Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aquatic Channel Official. Oke, pada video kali ini kita masih membahas tentang ikan glowfish. Karena pada video-video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang asal-usul ikan glowfish, karakter, cara setting akuariumnya, hingga bagaimana cara membuat ikan glowfish bercahaya di dalam akuarium. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan 5 rekomendasi ikan yang bisa dicampur dengan ikan glowfish atau di komteng. Apa saja ikannya? Simak video ini sampai selesai dan jangan di skip karena ini penting untuk kenyamanan ikan glowfish yang kamu pelihara sekarang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita intro dulu. Di sini saya akan membahas 5 jenis ikan yang bisa dicampur dengan ikan glowfish. Perlu digarisbawahi bahwa kelima ikan ini adalah ikan rekomendasi saya dari pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi bukan dari artikel yang bertebaran di Google. Sebelumnya saya juga sudah searching dengan beberapa artikel yang ada di Google. Mungkin kalau saya mau, saya hanya tinggal mengcopy pastekan saja lalu saya buat konten. Tapi beberapa ikan yang direkomendasikan di Google ini menurut saya bertolak belakang dengan karakter ikan glowfish, yang mana bisa memicu konflik di dalam akuarium nanti, yang bahkan mengancam kehidupan ikan glowfish itu sendiri, yang berakhir stres lalu mati. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai dari ikan pertama yang saya rekomendasikan. Di urutan pertama saya langsung menaruh redfin albino shark. Di akuarium ikan glowfish saya sendiri, redfin albino ini sudah menginap kurang lebih 6 bulanan. Selama di akuarium ikan glowfish saya, ikan ini sangat bersahabat karena saya belum pernah melihat langsung konflik antara ikan redfin albino ini dengan glowfish. Bahkan kejar-kejaran saja tidak. Saking bersahabatnya ikan ini, saya juga mencampurnya dengan ikan koi, koki, komet, bahkan di akuarium ikan kecil seperti golden black. Ikan kedua yang saya rekomendasikan adalah sapu-sapu albino. Alasan saya memilih ikan sapu-sapu albino ini karena ikan ini karakternya cukup bersahabat jika digabungkan dengan ikan-ikan lainnya. Ikan ini masuk kategori ikan pembersih. Jadi selain bisa menemani ikan glowfish kalian, ikan ini juga bertugas membersihkan lumut yang menempel pada dinding akuarium. Oke, sebelum lanjut ke rekomendasi ikan ketiga, keempat, dan kelima, tidak saya sarankan buat teman-teman yang memakai lampu akuarium berwarna biru seperti tutorial pada video saya sebelumnya. Ikan ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang memakai lampu terang seperti putih atau settingan akuariumnya bertemakan aquascape atau semi aquascape. Oke, setelah saya cukup memberikan penjelasan, kita lanjut ke ikan ketiga. Karena ikan glowfish masih masuk keluarga ikan tetra, sudah pasti ikan ketiga ini datang dari keluarga ikan jenis tetra, yaitu red eye tetra atau tetra mata merah. Ikan ini cukup ramah dan memiliki karakter yang hampir sama dengan ikan glowfish, yaitu hidup berkelompok dan suka air yang berarus. Dulu saya sempat mencampurkan ikan ini dengan ikan glowfish, walaupun saya tidak punya dokumentasi videonya, tapi dari pengalaman saya dulu, hampir tidak ada konflik antara ikan tetra mata merah dan ikan glowfish. Walaupun mereka hanya kejar-kejaran, tetapi tidak sampai melukai atau salah satu dari mereka menjadi stres. Jadi saya menganggapnya mereka hanya sedang bermain. Ikan ini cocok buat teman-teman yang memakai tema semi aquascape atau aquascape. Oke, selanjutnya ke ikan keempat. Ikan ini sudah pasti bisa menemani ikan glowfish kalian. Tidak lain dan tidak bukan adalah black tetra. Ya, kita tahu black tetra adalah nenek moyang dari ikan glowfish itu sendiri. Dan glowfish adalah ikan rekayasa genetika dari ikan black tetra. Jadi sudah dipastikan untuk karakter dan lain sebagainya sudah pasti memiliki kesamaan. Black tetra cocok untuk menemani ikan glowfish kalian dengan akuarium bertema aquascape atau semi aquascape. Nah, yang terakhir atau kelima yaitu Sharpei tetra.
Ikan ini memiliki karakter yang tidak jauh dengan ikan glowfish dan juga cukup bersahabat untuk menemani ikan glowfish kalian, serta memiliki corak berwarna kemerahan. Ikan ini bisa kalian pertimbangkan untuk dicampur dengan ikan glowfish sama seperti tetra mata merah tadi. Sejatinya, sebelum kalian membuat akuarium komunitas, kalian harus pahami dulu karakter dari masing-masing ikan tersebut. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik di antara ikan yang menyebabkan populasi salah satu dari mereka terancam. Nah, tugas kita sebagai kiper ikan hias terutama adalah menciptakan akuarium komunitas yang damai. Nah, akan saya bahas tentang akuarium komunitas ini nanti pada video saya selanjutnya. Itu tadi 5 rekomendasi ikan yang bisa dicampur dengan ikan glowfish. Dan 5 ikan ini adalah pengalaman pribadi saya dan bukan mengambil artikel yang ada di Google. Kenapa saya tidak merekomendasikan ikan seperti manfish, neon tetra, guppy, danio, bahkan ikan yang sama-sama bercahaya seperti glowfish barb? Ini juga akan saya bahas pada video saya berikutnya, jadi ditunggu ya. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, like, dan tulis di kolom komentar apabila teman-teman ada pertanyaan. See you next video.